Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa orang yang senantiasa rajin sholat tahajud terlihat dari pancaran wajahnya penuh dengan cahaya, bahkan wajahnya terlihat lebih awet muda, terlihat tubuhnya segar bugar, selalu nampak sehat, dan bahkan jarang sekali terdengar sakit. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah pada halaman 30 karya Syekh Muhammad Ba'alawi Al-Haddad, yang mana beliau ini adalah cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Salat malam ini bisa berupa tahajud, salat hajat, salat taubat, salat witir, dan salat sunnah mutlak." Namun perlu kita garis bawahi bahwa yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salat sunnah tahajud yang dikerjakan pada sepertiga malam, yang mana salat tahajud ini boleh kita laksanakan setelah salat isya sampai waktu subuh tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya kemudian untuk disampaikan kepada umatnya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengapa orang yang rajin sholat tahajud wajahnya selalu bersinar, selalu bercahaya, bahkan tidak terdengar dan bahkan tidak pernah terlihat sakit? Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat di sebagian malam, dan tentunya bukan sepenuhnya malam, karena jika kita sholat di sepenuhnya malam, justru itu akan berakibat juga pada kesehatan tubuh kita, terkecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Akan tetapi Rasulullah menganjurkan kepada kita sholatlah di sebagian malam, yang artinya sholat yang dilakukan setelah istirahat. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah tahajud, yang mana sholat tahajud ini memiliki kekuatan yang dahsyatnya luar biasa. Yang pertama, sesungguhnya qiyamul lail atau sholat tahajud itu adalah aktivitas orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu memiliki aktivitas bangun di sepertiga malam. Mereka bermunajat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Dan tentu saja orang-orang yang soleh ini sebagian besar tidak mengharapkan memiliki banyak harta, karena memiliki banyak harta itu tidak jaminan orang menjadi soleh. Sehingga orang-orang soleh ini hanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ridho dan juga rahmatnya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jika kita melaksanakan qiyamul lail, yang pertama kita taat kepada Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulnya, yang ketiga mengikuti adat kebiasaan orang-orang yang soleh, maka ketiga faktor ini sudah cukup menjadikan kita sebagai hamba yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat malam atau sholat tahajud ini menjadi fasilitas sebagai pendekatan diri kita kepada Allah. Orang yang sering sholat tahajud, maka dia akan sangat dekat dengan Allah, sehingga dia akan mengenal Allah jauh lebih dekat. Karena dengan mengenal Allah lebih dekat, kita akan menerima segala keputusan yang Allah berikan, baik itu melalui takdir, qada dan qadar. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, tentu saja kita akan tahu bahwa ternyata yang memberikan ujian kepada kita adalah Allah, sehingga disitulah kita akan bisa lebih bersabar dalam menghadapi ujian tersebut dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, akan dihapuskannya dosa-dosa kesalahan bagi orang yang rajin sholat tahajud. Bagi ahli tahajud, ahli qiyamul lail, senantiasa dosanya akan bersih dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi jika dalam tahajudnya ini kita mengungkapkan penyesalan atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga Allah pun akan memberikan ampunan kepada kita. Sehingga dengan sholat tahajud ini akan berdampak pada spiritualitas kita, dan proses spiritualitas kita akan semakin nyaman, semakin tenang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pencegah dari perbuatan dosa. Seseorang yang rajin melaksanakan sholat tahajud, dia akan terbebas dari dosa-dosa, yang artinya dia akan senantiasa dilindungi oleh malaikat pelindung. Dia akan senantiasa dilindungi oleh malaikat rahmat, sehingga dia tidak akan semena-mena melakukan dosa. Sebagaimana fungsi dari ibadah sholat, yaitu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kelima, sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa sholat tahajud ini berfungsi sebagai penolak segala macam penyakit dalam jasad. Seberapa payahnya sakit yang kita derita, dengan kita rutin melaksanakan sholat tahajud, maka insya Allah penyakit tersebut akan sembuh. Walaupun misalnya kita akan terkena penyakit, jika kita sering melaksanakan sholat tahajud, maka penyakit itu akan tertolak dengan keutamaan sholat tahajud ini. Sehingga badan kita jauh dari penyakit. Dikarenakan badan yang jauh dari penyakit, otomatis wajah kita pun terlihat segar, terlihat lebih awet muda. Wajah pun penuh dengan cahaya. Kenapa bercahaya? Karena cahaya tersebut adalah tanda bagi orang yang rajin dan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli tahajud yang istiqomah dalam menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.